Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah-limpah dan karunia-Nya, karena limpah-limpah dan karunia-Nya kita bisa bertemu pada malam hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Bu Alifah Kusmaningrum, SSMM, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan teman-teman semua yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Ada saya sendiri, baru saya di Pratama, ada Dian Triana Putri, dan ada Siti Nur Halimah. Nah, di sini kami akan melakukan presentasi salah satu tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis, proyek studi kelayakan bisnis. Analisis studi kelayakan bisnis di KFC cabang Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Ekserta. Jadi kita melakukan analisis studi kelayakan bisnis di salah satu cabang store KFC, ya, ini di Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta. Latar belakang pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan perubahan gaya hidup yang cepat seperti yang terjadi di Indonesia, sehingga perusahaan harus secara terus-menerus memantau pasar dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi. Pada era globalisasi, perusahaan, terutama perusahaan industri makanan cepat saji atau fast food atau restoran food and beverage, memikirkan kembali misi dan strategi pemasaran secara kritis. Pengertian dan tujuan studi kelayakan bisnis. Pengertiannya, studi kelayakan bisnis adalah proses evaluasi menyeluruh yang dilakukan untuk menilai layak tidaknya suatu proyek atau usaha yang baru diluncurkan. Tujuan utama dari studi kelayakan bisnis adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi kesuksesan suatu proyek atau usaha baru. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Dalam melakukan studi kelayakan bisnis terdapat beberapa aspek yang perlu dianalisis untuk memperoleh wawasan yang berguna bagi bisnis. Berikut ini aspek yang ada dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada aspek ekonomi dan budaya. Aspek ini mencakup analisis pasar, permintaan konsumen, dan faktor-faktor budaya yang dapat mengaruhi penerimaan produk atau layanan di pasar tertentu. Misalnya dalam studi ini perlu diperhatikan kondisi ekonomi dan kebiasaan budaya masyarakat terkait produk atau layanan yang akan ditawarkan. Yang kedua ada aspek pemasaran, meliputi strategi pemasaran, segmentasi pasar, dan analisis lain. Ini membantu dalam merumuskan rencana pemasaran yang efektif untuk memasarkan produk atau layanan secara maksimal kepada target pasar yang tepat. Yang ketiga, aspek manajemen, mempertimbangkan kemampuan manajerial tim, struktur organisasi, dan prosedur operasional yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan sukses. Ini termasuk analisis kebutuhan sumber daya manusia dan pengembangan tim yang kompeten. Kemudian yang keempat, aspek legalitas, menilai aspek hukum dan peraturan yang relevan dengan operasi bisnis, termasuk perizinan, pajak, dan kewajiban hukum lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi dalam batas-batas yang diatur oleh hukum. Yang terakhir, yang kelima, ada aspek keuangan, melakukan analisis keuangan yang komprehensif, termasuk proyeksi arus kas, analisis investasi, dan penilaian risiko keuangan. Ini membantu dalam menentukan kelayakan keuangan dari proyek bisnis dan kemampuan untuk mencapai tingkat pengambilan yang diinginkan. Profil usaha PT Fast Food Indonesia Tbk. Nah, jadi KFC ini ada di bawah naungan PT Fast Food Indonesia Tbk. Nah, jadi KFC itu brand mereknya, ya. Ibaratnya mungkin Unilever mereknya Pons gitu. Nah, ini jadi KFC punya PT Fast Food Indonesia Tbk. Nah, jadi PT-nya sudah dalam bentuk terbuka, ya. Masyarakat juga bisa memiliki sahamnya, ya. PT Fast Food Indonesia Tbk didirikan oleh keluarga Gelael pada tahun 1978. Kemudian pada tahun 1979 masyarakat mendapatkan akuisisi waralaba dengan pembukaan gerai pertama pada bulan Oktober di Jalan Melawai di Jakarta. Pembukaan gerai pertama terbukti sukses dan diikuti dengan pembukaan gerai-gerai selanjutnya di Jakarta dan ekspansi hingga ke sejumlah kota besar lainnya.
di Indonesia, antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Sukses membangun merek ini menanamkan KFC dalam benak konsumennya sebagai merek waralaba cepat saji yang terkenal dan dominan di Indonesia. Peningkatan pertumbuhan yang berkelanjutan selama lebih dari 30 tahun tidak diragukan lagi telah menjadikan merek KFC sebagai pemimpin pasar restoran cepat saji di negara ini. Pada akhir tahun 2022, Perseroan mengoperasikan total 739 gerai. Jadi tahun 2022 KFC udah punya store 739 store di seluruh Indonesia yang tersebar di 32 dari 33 provinsi di lebih dari 150 kota-kota di seluruh Indonesia dan mempekerjakan sekitar 15.492 karyawan dengan hasil penjualan lebih dari 3.317 triliun dan semakin bertambah pada tahun 2023. Visi misi KFC. Visinya selalu menjadi merek restoran cepat saji nomor 1 di Indonesia dan mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran yang termodern dan terfavorit dalam segi produk, harga, pelayanan, dan fasilitas. Misi semakin memperkuat citra merek KFC dengan strategi dan ide-ide inovatif, terus meningkatkan suasana bersantap yang tiada bandingnya dan konsisten memberikan produk, pelayanan, serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas mengikuti kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah. Nah ini store yang kita analisis ya. Ini di KFC cabang Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 ASZ ya. Ini profilnya. Kita menganalisis salah satu cabang KFC Bandara Soekarno-Hatta yaitu store ini terletak dibuka pada tanggal 31 Januari 2023, jadi belum lama store ini dibuka dan saya juga ikut dalam tim openingnya. Dibuka tanggal 31 Januari 2023, lokasinya ada di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 ASZ. Ini ada di boarding lounge gate 12 dengan luas bangunan 140 meter persegi dan kapasitasnya ada 144 seat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan ke Kanser. Yang pertama ada aspek legalitas KFC sebagai merek global yang besar. KFC atau Kentucky Fried Chicken diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan di berbagai negara di mana mereka beroperasi. Ini mencakup regulasi terkait dengan perizinan usaha, pajak, peraturan ketenagakerjaan, keamanan makanan, dan lain-lain. Di samping itu KFC juga memiliki kebijakan internal terkait dengan merek dagang, standar kualitas, dan prosedur operasional yang harus diikuti oleh semua outletnya. Secara spesifik terkait legalitas merek, KFC memiliki merek dagang yang dilindungi secara hukum untuk nama merek, logo, dan produk-produk mereka. Mereka harus memastikan bahwa tidak ada penggunaan yang tidak sah atau pelanggaran hak kekayaan intelektual terhadap merek. Berikut aspek legalitas KFC. Yang pertama, Akta Pendirian nomor 20 tanggal 19 Juni 1978 dibuat di Jakarta di hadapan Sri Rahayu SH. Yang kedua, akta perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta nomor 29 tanggal 20 Juni 2019 dibuat di Jakarta di hadapan Notaris Insinyur Naneke Cahyani Handari Adiwarsito. Yang ketiga, selama tahun 2012 Departemen QA menjadi
kiri ini disebutnya SST ya, Self Service Terminal atau jadi kita melakukan pelayanan sendiri ya, nggak ke kasir. Jadi kita udah punya ini SST, jadi kita bisa pilih macam-macam produk. Nah, pembayaran hanya pakai debit ya, jadi biar mempermudah kalau di kasirnya ngantri, kita pengen cepet, ya udah kita ke SST ya. Nah, terus yang sebelah sini, KFC udah punya aplikasi, bisa kalian cari di Google Play Store atau App Store, ini namanya KFC to App. Jadi juga bisa pesen menu lewat situ. Kalau pengguna pertama kalian transaksi dapat gratis 1 ayam. Kalau baru pertama kali download. Nah, ya seperti dibilang tadi ya, ini kitchen display system. Nah, jadi di KDS ini ada produk-produknya nih, ya, produk-produk yang dipesan customer dari SST tadi. Misalnya customer di SST mencet satu chicken, nah nanti ada muncul di sini satu chicken. Nah ini nih, nah sebelah ada. Jadi di kasir itu ada dua KDS. Di kasir ada 2 KDS sebelah kanan. Nah tapi kalau yang sebelah kiri ini hanya khusus minuman, jadi terpisah. Jadi misalnya ada yang pesen nasi ayam minum, nasi ayamnya masuk yang kanan, minumnya masuk yang KDS sebelah kiri. Jadi biar mempermudah. Soalnya kan kasirnya kan nggak mungkin dong takutnya udah kesini terus kesini lagi. Jadi kita bagi, kasirnya juga ada yang fokus di produk ayam, ada yang fokus di sini, ada yang fokus di minuman. Jadi biar cepat ya pelayanannya, biar cepat. Kita punya standar pelayanan dalam 1 kali transaksi itu selama 90 detik ya. Jadi harus dalam melayani 1 customer, gimana caranya harus selesai dalam waktu 90 detik ya. Kita ada penilaiannya, ada mystery shoppernya, yang ada auditnya. Jadi kalau kita lebih dari 90 detik kena house point ya, performa buruk. Nah, kemudian yang seperti dijelaskan tadi, oh ya kebetulan semua stok KFC di bandara semuanya di terminal 2 ada 2 store, di terminal 3 ada 3 store, di terminal 1 ada 1 store. Semua yang ada di bandara nggak boleh pakai peralatan masak kompor gas, nggak boleh ada api. Jadi semua store bandara menggunakan listrik. Nih, ini semua menggunakan listrik. Ini open fryer dan pressure fryer. Ini untuk goreng ayam crispy, ini ayam original. Dan ini untuk goreng kentang. Nah, jadi semuanya ini pakai listrik. Yang kelima, finansial KFC. Nah, ini gambaran pendapatan sales per bulan, per minggu, dan per hari yang akan dijelaskan oleh Bapak di sana. Oke, di sini ada tabel ya. Ini pendapatan bulan April store KFC Terminal 3 AFZ. Nggak kelihatan ya? Mungkin saya jelasin aja ya. Jadi bulan April kemarin store punya target sales itu harus 1,2 M. Transaksi harus sebanyak 13.529 transaksi. Dan tiket average-nya harus 88.698 sama target CB-nya. Target CB-nya harus 546. Nah, ini ada pendapatan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April. Ya. Kalau kalian mau tahu yang per minggu ya tinggal akumulasi aja per minggu. Nah, targetnya itu tadi saya udah kasih tahu kan, dan aktual yang kita dapatkan ya
Jadi bulan April itu kita dapat 1,1 M. Terus total transaksinya 13.437 transaksi. Tiket average-nya 85.000 dan CD-nya 903. Nah, yang dimaksud yang saya bilang tiket average adalah besaran nominal setiap transaksi per satu customer. Ya, kita per transaksi aja sampai ditargetin biar salesnya itu tercapai. Nah, seperti yang saya bacakan, bulan April yang lalu salesnya minus 91 juta. Salesnya minus 91 juta karena yang kita dapat cuma 1,1 M, sedangkan targetnya 1,2 M. Kemudian transaksinya kita minus 6.214 transaksi karena yang kita targetkan 13.529 transaksi, yang didapat cuma 13.437 transaksi. Kemudian tiket average targetnya itu 88.000 ya. Kemudian yang kita capai cuma 85.000, artinya itu minus 3.000. Nah, kemudian CD kita aktualnya dapat 357. Nah, jadi minus 200. Yaitu sebesar 1 juta rupiah, dan yang sebelahnya yaitu pembayaran angkutan sampah pada bulan April 2024 yaitu sebesar 1.110.000 rupiah. Nah, jadi gini ya, soal angkutan sampah, jadi kita di store itu nggak punya penampungan sampah sendiri ya. Semua store di bandara nggak punya penampungan sampah sendiri ya. Jadi mungkin biar nggak kelihatan kumuh ya, bandara kebersihannya terlalu dijaga ya. Jadi ada yang keliling, ada tukang sampah yang keliling, yang nyamperin tenan-tenan, semua tenan di bandara. Nah, kita itu bayar itu sebulan 1.110.000 hanya untuk angkutan sampah 1 juta. Kemudian ini sebelah sini nih ada pembayaran air PDAM. Satu bulan itu 1 juta. Di sini juga ada pembayaran listrik pada bulan April 2024 yaitu sebesar 50 juta rupiah, dan di sebelahnya itu pembayaran member parkir motor pada bulan April 2024 yaitu sebesar 3 juta rupiah. Jadi setiap karyawan KFC berhak mendapatkan member atau parkir gratis di bandara. Nah, jadi karyawannya store kita alhamdulillah dapat member parkir gratis, dibayar sama perusahaan. Oh ya, kemudian kalau soal bukti sewa kebetulan kita nggak dapat. Tapi yang saya tahu ya, sewa di bandara itu luar biasa mahal. Makanya kenapa kalian kalau beli di bandara itu harganya di luar misalnya 20.000, di luar 20.000, di bandara itu bisa 30.000, bedanya bisa 10.000. Karena sewanya juga, sewa tempatnya itu store saya kurang lebih 1 bulan itu 900 juta. Makanya mungkin dari situ. Yang keenam yaitu aspek ekonomi dan sosial pada KFC. Aspek ekonomi dan sosial yang kita dapatkan setelah wawancara pada salah satu staff KFC yaitu KFC selalu mengadakan setiap bulannya kegiatan sosial CSR
Nah, jadi ini cuma manajer aja nih, manajer dalam satu area. Jadi setiap bulan di dalam area kita rutin mengadakan kegiatan CSR ini. Kita jadi itu dihimpun dari kalau kita karyawan dapat hak free meal ya, dapat makan satu ayam satu nasi setiap hari. Nah, jadi kegiatan ini diambil dari free meal karyawan, diambil dikumpulkan. Jadi kita sedekah bareng-bareng dikumpulkan sama manajer. Nah, nanti bareng-bareng diserahkan ke rumah yatim dan duafa. Aspek lingkungan hidup pada bisnis berkelanjutan mendorong perseroan untuk melakukan upaya-upaya yang dapat menjaga kelangsungan lingkungan dalam jangka panjang dengan cara mengurangi penggunaan plastik untuk packaging, konsep desain gerai baru yang ramah lingkungan, serta untuk menjaga lingkungan sekitar yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup, yaitu KFC mempunyai program yang disebut Save Our Planet, yaitu program seperti tanpa sedotan dan tanpa kemasan plastik, dan di bawahnya itu ada gambar tas belanja. Jadi untuk mengurangi kemasan plastik, KFC mengadakan tas belanja. Nah, kemudian untuk minuman khusus cola, Sprite, Fanta itu udah nggak pakai sedotan. Kan kalau seingat kita dulu itu masih pakai sedotan. Nah, sekarang udah nggak pakai sedotan untuk khusus cola, Sprite dan Fanta. Nah, di sini ada dokumentasi wawancara pada salah satu staf KFC, yaitu si leader selaku Bapak Asa Saputra. Nah, di sini jadi store saya itu terletak kalau di bandara ada yang namanya daerah keamanan terbatas. Mungkin kalau yang kerja di bandara tahu nih. Jadi daerah ini nggak bisa sembarangan orang masuk. Ya, yang bisa masuk yang punya tiket, berarti yang mau terbang, sama yang punya pas bandara. Jadi pas bandara kayak bentuknya kayak SIM. Nah, itu surat izin. Jadi ketika kita mau masuk area dekat daerah keamanan terbatas, kita harus tunjukin itu. Itu juga ada masa berlakunya, diperpanjang setiap 1 tahun sekali. Nah, jadi kelompok kita menyiasati gimana caranya biar kita bertiga tuh berkontribusi dalam wawancara. Nah, di sini saya mengakali, ini saya sendiri ya. Ini saya sendiri. Ini Bapak Angga ini chief leader. Nah, ini saya yang teman saya dua ini Zoom. Jadi kita tanya jawab lewat Zoom. Berikut video wawancara. Diputar nggak Bu? Video. Mau saya. Lama. Kesimpulannya, studi kelayakan bisnis pada KFC menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki peluang yang cukup menjanjikan di Indonesia. Namun untuk mencapai kesuksesan diperlukan perencanaan yang matang, analisis pasar yang mendalam, strategi marketing yang efektif, serta aspek-aspek lainnya, dan pengelolaan keuangan yang baik. Setelah kami melakukan studi kelayakan bisnis di KFC Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Exit, dapat disimpulkan bahwa dari seluruh aspek terpenuhi dengan baik. Teknologi terbarukan, produk yang ditawarkan berkualitas, tempatnya yang nyaman dan bersih, serta menu yang ditawarkan bervariasi dengan harga yang terjangkau, dan untuk restonya sendiri sudah tersebar di mana-mana, jadi memudahkan pembeli atau pelanggan. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin ada sesi tanya jawab. Ya, saya aja yang tanya. Saya mau tanya sedikit aja. Ini pembagian pekerjaan di tim kalian seperti apa? Oh, pembagian timnya. Iya. Oh, jadi Karena kan yang berbicara banyak kan kamu yang kerja di KFC, terus yang ini yang temennya ini apa aja? Ya, jadi Biar dijawab mereka, jawab aja. Yang dua kira-kira bagaimana? Ya. Kalau saya
dibagi-bagi ya Bu. Kalau misalnya terus pakai spinner gitu, nah terus pas bagian Bagas dia yang apa sih, wawancara, pada saat wawancara, dan saya sendiri yaitu menyusun makalahnya, dan teman saya itu menyusun PPT sama PPT-nya. Oke ya, jadi nanti kalau untuk yang lain juga ini juga ya, berbagi speak up juga ya. Jadi kira-kira mungkin yang tahu banyak KFC karena memang bekerja di situ adalah Bagas ya, tapi yang buat tolong juga speak up ya, jadi jangan keep silent aja ya. Oke ya, seperti itu untuk yang lainnya juga. Oke ya, satu lagi mungkin tadi kan saya ada apa, minus gitu ya, saya ingin tahu juga itu untuk to overcome minusnya tuh bagaimana untuk menyelesaikan peminusan untuk ininya dengan target misalnya berapa gitu tadi, tapi ya. tidak sesuai, itu kan bagaimana itu? Kalau sedikit aja. Kalau tadi sih minus sales ya. Kalau minus sales, nah kita caranya biar sales tercapai, kita itu dengan ada namanya suggestive selling. Nah, kita mensugesti customer. Dia misalnya, Kak saya mau ayam nasi, satu nasi. Kasirnya harus agresif. Mau tambah kentang, tambah krim sup, atau tambah sup ayam, gimana caranya? Pengaruhi terus, tawarkan. Misalnya ini ada burger gocengnya, ya crispy di dalam, lembut di luar, kayak gitu. Nah, iya gitu. Terus jadi kita lakukan agresif selling. Ya, jadi bagaimana kita menawarkan apa yang ada gitu. Nah, customer beli cuma ayam nasi, kita tawarkan yang lain. Jadi biar salesnya itu tercapai. Nah, tingkat advertising juga bisa tercapai. Gitu. Oke, ya udah. Oke. Give applause. Dan mungkin kami tutup, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunjukkan itu apa produknya, itu adalah yang best seller, ditunjukkan. Oh iya, ini ada. Saya hanya bisa bawa satu ayam crispy dan satu nasi.